Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Salma Sania, kelas PAI 3J dengan jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Wali Songo Semarang. Di sini, saya akan menguraikan tafsir Quran Surat Al-Ma'un menurut penafsiran Quraisy Shihab Tafsir Al-Misbah. Menurut Quraisy Shihab, tema utama dari Quran Surat Al-Ma'un ini ada dua. Yang pertama yaitu kecaman kepada orang yang tidak memperhatikan orang yang lemah, terutama anak yatim. Lalu yang kedua berbicara tentang apa itu substansi sholat. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ini, dari segi teks, lebih banyak menyangkut tentang hati, tetapi dari segi asbabun nuzul menyangkut tentang materi. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Ma'un sendiri yaitu surat ini termasuk surat ke-107 dan berada di juz 30. Lalu menurut beberapa ulama, surat ini termasuk surat Makkiyah dan Madaniyah. 3 ayat awal Makkiyah dan sisanya Madaniyah. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'un ini yaitu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya, sewaktu orang-orang mukmin berada di antara mereka. Tetapi jika orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Juga mereka tidak mau memberikan pinjaman barang-barang miliknya kepada orang-orang mukmin. Jadi menurut beberapa riwayat lain, Quran Surat Al-Ma'un ini turun ketika ada seseorang, yaitu Abu Sufyan atau Abu Jahal, menyembelih unta dan ada salah satu anak yatim yang mendatanginya lalu meminta sebagian daging tersebut. Tetapi anak yatim itu dihardik dan disakiti hatinya. Maka turunlah ayat ini. Ayat pertama yang berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini menurut tafsir Al-Misbah, kata ad-din mempunyai 2 makna yang bisa berarti agama dan bisa berarti hari pembalasan. Seseorang yang kehidupannya dikuasai oleh kekinian tidak akan memandang hari kemudian yang berada jauh di depan sana. Sikap ini termasuk pendustaan ad-din, baik dari segi agama, lebih-lebih dalam arti hari kemudian. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang kedua yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sini kata yad'u mendorong bisa dengan fisik dan disertai dengan kasar. Levelnya di sini yaitu mendustakan agama. Di sini dinilai mendustakan agama karena dia menganggap jika dia memberi ke anak yatim tidak mendapat balasan. Dia lupa nantinya yang membalas itu Allah. Tapi dia tidak percaya. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dengan kata-kata tidak menganjurkan, yahuddu berarti tidak seorang pun tidak dapat melakukan walaupun Anda miskin. Anda bisa menganjurkan dengan berbagai cara agar memberi kepada orang miskin. Selanjutnya yaitu ayat keempat, fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah orang-orang yang sholat. Dalam ayat ini ada 2 hal yang diterangkan di sini. Yang pertama yaitu Al-Quran perintahkan sholat selalu didahului oleh kata aqimu, yang artinya berdiri atau sempurna. Lalu al-musallin, dirikanlah sholat. Dalam ayat ini jelaskan mendirikan sholat tanpa dilakukan secara sempurna. Orang yang sholat itu menyadari kelemahannya. Orang yang sholat itu bermohon. Substansi sholat adalah tulus. Jadi di sini celakalah bagi orang yang sholat tetapi tidak ikhlas dan tulus. Lalu ayat yang kelima, alladzina hum al sholatihim sahun. Kata sahun diambil dari kata saha, yaitu lupa, lalai, yakni orang yang menyia-nyiakan waktu. Celakalah orang-orang yang pada sholat hatinya lalai, sehingga menuju pada sesuatu selain sholatnya. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang keenam, alladzina hum yura'un, yang artinya orang-orang yang berbuat riya. Yura'un terambil dari kata ro,
yang berarti melihat, yakni siapa yang melakukan pekerjaan selalu berusaha dan berkeinginan agar dilihat orang lain, bukan semata-mata karena Allah atau riya, itu termasuk pendusta. Lalu ayat yang terakhir yaitu wayamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan menolong dengan barang berguna, yakni mereka tidak mau berbuat baik dengan sesama makhluk, hingga tidak pula memperkenalkan dipinjam sesuatu yang bermanfaat, padahal barangnya itu masih ada. Dari surat ini ditarik kesimpulan bahwa kewajiban dan tuntunan agama ditetapkan oleh Allah, sedikit pun tidak bertujuan kecuali untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Awal surat ini menjelaskan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama dan mengingkari hari kemudian, sedang akhirnya menguraikan tandanya, yaitu pamrih dalam sholat dan enggan memberi bantuan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahu a'lam bishawab. Demikian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.